أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان رمضان رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke part 2 dari 7 faedah kita puasa Ramadan dalam kehidupan. Kita bedah kembali 7 pelajaran hidup dalam puasa Ramadan. Ke-1 dan ke-2 tadi sudah kita bahas di bab 1 ya tadi ya. Semoga menjadi amalan kita ya. Kalau amalannya yang paling penting fokuskan di 2 poin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Permohonan yang lain boleh-boleh saja ya. Tapi ingat lillahi ta'ala. Fokus berhasilnya hanya kepada Allah. Karena Ramadan itu tinggi kali, keikhlasan kita harus tinggi Pak. Ya paham ya? Nah. Kita runut langsung saja. Ketiga, la tatamidu katiranan alal mantiki. Jangan terlalu mengandalkan logika. Ini penting. Zaman sekarang serba fakta, asbab, ya betul kan? Nah, betul kan? Rasa madu apa Pak? Rasa madu, rasa garam jale Pak, asin, rasa gula, mani, rasa kopi, pai, rasa madu. Tiap orang beda-beda Pak. Adonan asam, adonan kacuy, adonan mani, rasa madu Pak. Maka ube. Ya, jangan mengandalkan logika, karena sama dengan madu. La tatamidu katiranan alal mantiki. Dalam hidup tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika, yakin. Dalam hidup tidak semua hal bisa dijelaskan dengan otak, gak bisa. Sepakat? Sepakat? Mau naik pesawat Pak di Dela ya apa Pak Carui di dermaga. Setelah selesai Pak awak di Dela menunggu pesawat kedua, pesawatan pertama de Apoko Dela tabang dulu, awak tertinggal umpamanya di jalan mengerutu ditinggal pesawat, bukan di Dela itu awak tertinggal. Naik pesawat kedua dan pesawat pertama tuh tajun bebas Pak, mati. Bisa dicerna Kak. Ternyata antum diselamatkan Allah dek tinggal. Itu contoh yang paling dasar. Sering terjadi hal seperti itu. Sekali lagi, bulan puasa jangan terlalu mengandalkan logika. Bukan gak boleh berlogika. Ya, arif kita. Tidak semua hal dalam hidup ini bisa dijelaskan dengan logika. Hati-hati berdakwah. Kesulitan yang duduk kan begitu dakwahnya Pak. Ya. Ada wilayah tak terlihat yang hanya bisa dipahami dengan apa Pak? Kata Islam. Wilayah yang tidak bisa dipahami dengan logika. Iman. Maka puasa hanya untuk orang yang beriman. Jadi wilayah ruhaninya nggak menggunakan logika. Paham ya? Itu poinnya. Nah ini kan harus dijelaskan. Ikuti aja. Jadi Ramadan itu ikuti deh. Kalau syariat begitu taklid, Quran begitu taklid. Yang boleh taklid itu ke Quran Pak. Kata Quran biru-biru, kata Quran kuning-kuning gitu kan. Sama ya. Hati-hati Pak. Mengandalkan logika semata justru bisa menjauhkan kita dari hikmah kehidupan. Setuju nggak? Nggak ada hikmah Pak. Hikmah Galodo itu nanti tahu Pak ujungnya. Percaya nggak? Hari itu waktu Galodo paling pikiran kita apa? Bencana, teraniaya orang, betul kan? Takut. Waktu awal itu hebat Pak, ngajarin kita hebat. Setiap manusia sudah memiliki jatah rezekinya tadi udah disebut masing-masing. Maka dari itu, no puasa itu. Iri, dengki,
akan bisa melemahkan kuasa antum, hati antum. Nggak ada tuh, hilang tuh. Apalagi ribut, berantem, percuma Pak. Jauhkan, karena antum tidak akan bisa bersyukur di puasa itu. Percaya pada ketentuan Allah aja deh, membuat hidup lebih tentram, tidak terbebani. Karenanya dalam ajaran Islam, logika atau akal manusia adalah anugerah. Anugerah itu namun memiliki keterbatasan yang sangat mendasar. Mengejar logika sampai tinggi jutaan rupiahnya Pak, sampai profesor SAG tempang juga, tanya dulu ke dukun. Nah, ada kan itu Pak, benar kan? Kalau kita nggak ngerti Quran, kacau itu. Puasa ada tuh di situ tuh. Akal tidak dapat menjangkau seluruh kebenaran. Kalau ada yang menyebut akal bisa menjangkau seluruh kebenaran, nah salah tuh. Nggak bisa menjangkau Pak. Gini gunanya kita puasa, terutama perkara goib dan seringkali dipengaruhi oleh hawa nafsu. Akal itu menjadi tertutup karena pengaruh hawa nafsu tinggi, itu yang harus ditahan. Dalil-dalilnya mana sih? Al-Quran memikirkan Islam, menunjukkan lemahnya keterbatasan logika, pikiran, kecerdasan manusia. Dalil manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Quran tuh. Secara umum manusia diciptakan dengan keterbatasan yang berimplikasi pada keterbatasan logika. An-Nisa ayat 28. Baca tuh. Bukan kata dong. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Supaya antum pengen ringan ditolong Allah, nafikan abaha. Ilah itu gunanya. Jangan mengandalkan logika, bukan meninggalkan. Bulan puasa, logika, nafikan. Nggak percaya nih, aduh bingung pula nih. Kok nggak yakin? Nafikan aja deh Pak. Allah nolong. Wajar aja. Jelas Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, khususnya ini untuk bulan Ramadan loh, karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Betul kan? Logikanya terbatas. Jadi tafsir ayat ini menunjukkan bahwa kelemahan manusia meliputi aspek fisik juga aspek akal. Iya kan? Jangan merasa pintar Pak. Sehingga manusia selalu membutuhkan petunjuk wahyu dengan cara mengamalkan menahan puasa Ramadan. Keempat, langsung. La yumkinu astibdalut tarwati. Rezeki tidak akan pernah tertukar. Ini penting juga di bulan Ramadan. Setiap manusia sudah memiliki jatah rezekinya, yakin? Bapak ada jatah rezekinya, yakin? Kalau Bapak dikasih atribut, pasti dikasih gunaan atribut itu. Maaf, kalau Bapak dikasih reproduksi untuk menghasilkan anak, Bapak mesti punya istri. Kalau dikasih rahim, Bapak mesti punya suami. Betul kan Pak? Nggak mungkin Allah menciptakan itu tidak ada suami, jadi jangan putus asa. Cuman sering sulit didapatkan waktunya, seolah-olah kita yang menentukannya, itu perkaranya. Ramadan hati-hati, nafikan akal. Bulan lain terserah, kau darah adur latas tipu, cari sana cari sini nggak apa-apa. Kamu kaji kok nyasar kaji tadi enggak takain apa? Takain apa? Udah memiliki rezekinya masing-masing? Ada?
Maka dari itu iri dengki hanya akan melemahkan hati, menjauhkan kita dari rasa syukur. Itu terkait yang tadi. Percaya pada ketuhanan Allah membuat tentram, tidak terbani. Jadi perlu diyakini bagi manusia yang beriman, rezeki tidak akan tertukar. Dasarnya di bulan Ramadan itu dijamin, jaminan Allah. Karena setiap makhluk sudah diatur jatah rezekinya sebelum antum jadi manusia. Udah dicatat tuh. Belum jadi Iwan udah dicatat rezekinya duluan. Nggak percaya Pak, Hud 6. Baca tuh. Pak Amin belum diciptakan, udah diciptakan rezekinya tuh Pak. Ratusan tahun Pak. Duluan rezeki Pak daripada bentuk badannya. Itu hebatnya Allah. Udah disiapkan. Kalau itu habis baru almarhum. Dibaca di Hud. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Itu Quran ya, kita hadisnya. Perkara rezeki Allah menyatakan demikian, dijamin rezeki antum karena sudah tercatat di Lauh Mahfuz ya. Sampai ya? Nah, itu poinnya Pak ya. Jadi jangan terlalu dicenderungi ya Pak ya, mencari itu Pak ya. Takutnya kita capek-capek kalau nggak ada catatan di Lauh Mahfuz ya nggak boleh nempel Pak ya, mubazir ya Pak ya. Nah, itu maksudnya. Jadi jamin. Termasuk binatang. Kita kan makhluk hidup, binatang juga Pak, ada sifat binatangnya kan? Ya. Hadis menegaskan takdir rezeki dicatat 50.000 tahun sebelum diciptakan antum dan sebelum diciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Ini tambah ilmu Pak, tambah wawasan dan pasti benar karena ini Quran. Ya. Detailnya adalah dalil lengkap tentang rezeki tidak akan tertukar di Ad-Dzariyat 22. Baca. وفي السماء رزقكم وما توعدون. Dan di langit terdapat rezekimu dan terdapat apa yang dijanjikan kepadamu. Jadi kalau rezeki Pak, makanya begini Pak. Karena itu materi. Bukan diginiin ya Pak ya. Sampai Pak. Jatuhkan ke saya. Itu tersimpan. Enggak pun begini karena jatah antum itu pasti dapat Pak. Perbedaannya waktu. Jadi gini, Bapak pengen dihabisin rezekinya cepat. Pak Amin mau jatah rezeki apa Amin misalnya 1 miliar lagi nih di langit Pak. Diturunin semuanya. Besok Bapak Amin mati Pak. Ada hadisnya Pak. Jadi Allah mengangsur rezeki itu untuk antum bisa beramanah secara berkah. Duduk gak? Itu poinnya. Jadi gini Pak ya. Jelas ya. Allah berfirman di Quran surat Al-Ankabut ya, bukan kata antum ya.
Ayat 60 baca tuh. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. Dan berapa banyak binatang ternak yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Makanya itu kan sindiran tadi, gini, nggak mungkin Bapak itu serakah. Harus Allah yang ngatur memberikan rezeki, nggak sekaligus Pak. Sama dengan Quran, tau nggak? Berangsur-angsur, tapi numpuk di langit dunia. Udah ada rezeki kita tuh Pak, ya. Jadi nggak perlu susah deh, ikuti aja aturannya perkara rezeki itu. Dalil hadisnya juga sebagai berikut nih. Perkara rezeki ya, tentang pencatatan takdir tadi sudah disebut, tapi penting antum lafazkan kan, matanya harus jelas ya. Sajalallahu masira kulli makhlukin qabla khalqis samawati wal ardi kamsina alfi sanatin. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Hadis tentang kesempurnaan rezeki. Itu dia. Di kesempurnaan rezekinya antum harus pahami juga, ada di Ibnu Majah ya, sahih nih. Laqad auha ilayya ruhal qudusya Jibril anna kulla nafsin latamuru hatta yatimu mautah wa tasfanfida kullu rizqina lidalika ataqallahu wa asluhu sabulla kasbir rizqikun. Sesungguhnya Ruh Kudus Jibril telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya, tidak akan mati sampai sempurna ajalnya, dan dia habiskan semua jatah rezekinya baru antum mati ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan baguskanlah cara dalam mengais rezeki. Ikuti aturan Allah, jangan serakah Pak, paham ya? Ya. Jadi kalau antum dapat sedikit, alhamdulillah, karena itu di aturan Allah, panjang umur antum. Ada kaitan dengan umur, ya. Nah, jadi perkara rezeki sudah tertakar, diatur sama Allah. Ingat ya, rezeki ini harus dipahami lebih benar ya. Nah, pemahaman benarnya begini nih, perkara rezeki ini. Rezeki itu kesehatan. Rezeki Pak, bukan duit aja. Sampai ya. Sama kesehatan. Kedua, pasangan hidup, jodoh, rezeki itu sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz, yakin? Ikhwan cemas. Calon ikhwan udah ada itu. Udah lahir lu. Cuman coba gara alun lahir nyoma. Berarti tidak tercatat di Lauh Mahfuz, jomblo taruh kan? Udah tercatat Pak. Ada Pak. Karena Bapak dikasih atribut. Betul kan? Nah, nggak tertukar. Beresin aja Ramadan deh. Ya. Apa yang jadi jatah kita akan sampai. Janji Allah begitu. Dan apa yang bukan milik kita tidak akan bisa dirampas. Maka nggak boleh menentukan. Kesehatan, pasangan hidup. Aden kalau ndak orang Palestina hidung mancung dia ndak akan dapet. Awas loh. Kan kacau Pak, ngancem Allah. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu Pak, nggak bisa. Walaupun nggak ngomong tapi hati Allah tahu loh. Benar loh. Walaupun demikian tetap kita sebagai makhluk tetap wajib diperintahkan apa Pak? Ikhtiar ada 50%. Ada.
Meskipun dijamin karena diperintahkan menjemput rizki. Berarti ada hadisnya. Jemputlah rizki itu ikhtiar antum. Betul nggak? Menjemput rizki itu ikhtiar, Pak. Jadi nggak bisa diem. Ya. Dengan cara yang halal. Dengan cara setelah halal, kamu berusahanya halal. Sudah itu? Kalau halal itu lanjutnya apa, Pak? Tawakal. Tidak akan mati sebelum cukup seseorang. Tidak akan wafat sebelum seluruh jatah rezekinya terpenuhi. Kelima, ta'lam min basyatatin Nabi, pelajaran hidup dari puasa Ramadan. Ini terakhir ya, tuntaskan ya, supaya puasa kita lebih enak ya. Ini nggak perlu dihafal. Yang paling pokok ternyata hafalan yang kita doakan untuk Ramadan itu isinya apa, Pak? Nggak minta dunia, nggak minta macam-macam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang lain nafiin aja, keren tuh. Belajar dari kesederhanaan Nabi. Dalam makrifat, dalam ilmu yang lebih tinggi, juhud. Ingat, kesederhanaan juhud itu bukan kekurangan, bukan miskin. Itulah kekayaan hati. Karena kita masuk lemah. Bagaimana Nabi hidup dengan penuh kesahajaan, namun hatinya dipenuh cahaya. Karenanya kesederhanaan adalah kunci untuk tidak terjebak dalam kemewahan dunia yang menipu. Sederhana dalam Islam, ini penekanannya keseimbangan antara tidak boros dan tidak kikir, seimbang. Tidak boros, tidak kikir, seimbang. Kesederhanaan hidup begitu. Nggak boleh boros benar, nggak boleh kikir benar. Jangan diperdebatkan itu, karena ada dasarnya. Firman Allah Al-Furqan ayat 67, praktekkan tuh. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Tidak berlebihan, tidak kikir, tengah-tengah, bener kan? Quran loh. Kenapa difirmankan? Berarti penting. Hati-hati di Ramadan. Ya. Coba kita kuatkan ini ya. Al-Isra ayat 29. Baca. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Kalau berlebihan, bisa nyesal loh. Bisa nyesal loh, Pak. Ya. Nah, dipraktekin di Ramadan ini mana yang sering dilanggar besok? Banyak yang melanggar nih di bulan Ramadan. Makan minum tidak berlebihan, khususnya waktu berbuka puasa. 5 sempurna, kolak, daging, hantu belau, langkok, Pak. Ujungnya rezeki caciang. Alhamdulillah. Ya. Karena akan menyesal, Pak. Kalau kekanyangan bisa mengapa?
Nggak sehat. Baca Al-Araf 31. Naikin lagi tuh. Ini terkait Ramadan, Pak. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Gimana? Ramadan besok ke masjid pakai kaos. Nah, membeli pabukuan batik, Pak. Ya, banyak nama. Ya. Udah jangan berlebih-lebihan. Yang indah itu enggak mutlak mewah, paham ya? Ya, udah jelas. Ini ayat syariat, tapi anu mengingatkan kembali. Rasulullah SAW mencontohkan kesederhanaan atau juhud. Itu bukan kemiskinan, Pak. Dalam berpakaian, makan, tempat tinggal, mengajarkan qanaah. Jadi ajaran hidup di sini yang kelima ini, bulan Ramadan kita menjadi qanaah. Tahu nggak qanaah, Pak? Berpuasa kita akan bisa menjadi orang yang qanaah, merasa cukup dengan yang ada. Sampai, Pak? Alhamdulillah, Pak. Nih. Iwan yang lain, Pak Al. Iwan. Ya, cukuplah. Itu yang bahagia sebetulnya, Pak. Insya Allah, mudah-mudahan dikuatkan seperti itu. Jadi yang keenam langsung ya. Rakaja alal amilati walaisya alal natijati. Fokus pada proses ya, bukan hasil. Allah itu melihat usaha. Ingat ya, Allah nih. Allah itu melihat usaha antum. Allah itu melihat ikhtiar antum. Bukan hasil antum. Nggak dilihat hasilnya. Karena hasil Allah yang menentukan. Apalagi Ramadan. Pokok ikhtiar antum berhasil tidak berhasil, tawakal aja. Allah melihat tuh. Itu yang dinilai ibadah. Maka sering terjebak dalam hasil. Sering terjebak kita kepada hasil dalam ikhtiar. Karena kita berpikir hasil. Padahal kita dalam berproses itu harus halal. Duduk kan? Poinnya gitu, hati-hati Ramadan. Proseslah yang menentukan karakter keikhlasan ke satu. Proses tadi. Jika fokus pada proses, maka hasil akan menjadi buah yang alami dari perjuangan kita yang tulus. Dalam Islam, fokus utama adalah proses. Ikhtiar. Cari jodoh yang dilihat itu ikhtiarnya. Prosesnya, bukan dapatnya. Pas ikhtiar berpikir dapatnya udah ngalahin Tuhan, nggak akan dapat, Pak. Maka kaji kok. Enggak, contohnya paling gampang ke situ sih. Betul enggak, Pak? Banyak maaf, banyak maaf. Jadi pokoknya proses aja deh. Ya. Diam. Wallahi ta'ala aja. Itu bukan cari jodoh itu. 50% ke situ, Pak. Ya. Proses itu ibadah, Pak. Kalau ngikuti aturan, ngikuti orang yang pandai, maka insya Allah berhasil, Pak. Poin. Percaya, Pak? Percaya, Pak? Ya, insya Allah, Pak. Karena Quran. Nah, di hadis nih ya. Amalu fakulun muyasarun lima kulikalahu. Beramalah karena setiap orang akan dimudahkan ke arah apa yang diciptakan untuknya. Kalau antum ikhtiarnya benar, maka akan diciptakan ikhtiar antum. Setelah proses usaha apa, Pak? Setelah ikhtiar. Perintahnya, kata Allah. Ini udah ikhtiar nih. Jangan dipikirkan dapatnya. Langsung masuk ke amalan 2 rakaat tawakal. Kok tidak dilakukan? Tawakal dibantu dengan sholat sunnah. Nuhulang kita cik. Dasarnya mana? Ali Imran 159. Baca tuh.
rezeki, jual rumah, jual mobil, ikhtiar, pasang pelang. Udah dipasang ikhtiarnya Pak, sholat sunnah. Ramadan jangan dulu. Gitu Pak, waktunya beda. Ramadan itu setelah rezekinya sudah punyaku. Allah yang menentukan kapan ya. Surat 3. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi ikhtiar itu prosesnya kan kasih sayang Pak. Banyak Allah, musyawarah, tanya kepada ahlinya. Sudah itu tanamkan tekad, boleh, saya harus dapat. Tanamkan tekad, boleh, saya harus dapat. Itu tanamkan tekad, ya. Tanamkan tekad, sudah itu mudah-mudahan jodohku sesuai dengan takdirmu ya Allah. Itu tawakal, la haula wala quwata illa billah. Apakah itu maksa? Enggak. Karena kita ngikutin syariat. Duduk Pak. Jadi tolong baca deh Quran surat Fatih. Dalam proses ikhtiar. Kurangi dulu di Ramadan ya. Ya. Ketujuh terakhir. Allah itu dalam proses ikhtiar itu melihat tidak melihat output ya. Allah itu melihat hasilnya itu diproses sampai ya, tidak melihat output. Jadi Allah itu melihatnya kepada sisi batin Pak, bukan sisi hasil. Kira-kira ketangkep nggak? Ketangkep ya? Ya. Jadi tanpa kita tawakal, ya. Tawakal itu intinya gini Pak. Kalau Bapak nggak dapat, Bapak tutup dengan tawakal, itu ikuti dengan sunnah Nabi, sholat sunnah 2 rakaat. Ya, sudah itu angkat tangan, ya saya bertawakal la haula wala quwata illa billah. Itu proses batin. Itu yang dilihat Allah. Insya Allah kasih sayang Allah dapat tuh. Duduk. Jadi itu sudah ilmu mukjizat Pak. Ya, itu udah ilmu mukjizat. Masa Allah nggak mau nolong kita Pak kalau sudah melakukan amalan seperti tadi. Benar kan? Kalau jodoh itu Pak ya, jodoh itu nggak ada penilaian asbab Pak. Karena udah dicatat Pak. Ya, beda dengan rezeki uang, ada asbabnya juga Pak. Mungkin banyak kerja, mungkin dapat duit. Kalau jodoh, mungkin banyak kita ikhtiar, mungkin dapat cantik nggak? Enggak, bisa aja itu penilaian beda ya. Di sini pentingnya ilmu. La takhaf minal iktibari fahuwa alamatun ala Allah yuhibuka. Jangan takut diuji. Ya. Perkara ini sudah banyak yang tahu, ya. Karena seringan membahas. Tapi langsung aja ke sandaran Qur'annya ya, karena antum harus tutup dengan apa sih tarawih itu. Dibaca Al-Baqarah 155. Jangan takut diuji ya, tolong. Itu tanda kasih sayang Allah. Al-Baqarah 155 dibaca.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Praktek daripada ujian untuk bisa tenang, sabar. Kaitannya puasa ada nggak Pak? Ada, ya kan? Sabar Pak. Al-Anbiya 35 dibaca. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Itu sebetulnya salah untuk sampaikan tadi. Itu Al-Baqarah ayat terakhir ya, 286 ya. Al-Baqarah 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Nanti baca aja itu dia ayatnya ya. Ya. Jadi itulah 7 yang perlu kita pahami. Tanda ujian itu tanda Allah sayang, dan ujian itu penyuci dosa. Ya. Karena ada dosa yang harus dibersihkan dengan cobaan, musibah. Maka bersih dosa antum. Ya. Ini penting, nanti baca aja risalahnya. Jadi di sini penting. Nah, untuk hal yang sifatnya lebih spesifikasi, kepuasannya ala sufi itu nanti di bulan Ramadan sambil berjalan. Yang paling penting sekarang ke fikihnya sambil tutup kaji. Sebelum tutup kaji, sedikit bekal untuk melengkapi ilmu fikih dalam perkara sholat tarawih berjamaah. Ya, dalam perkara sholat banyak yang tidak paham dan banyak yang salah fokus Pak. Bukan mengecilkan tarawih Pak ya. Perkara sholat tarawih berjamaah dari hadis sahih. Intinya, mengapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah sholat tarawih berjamaah? Tanda tanya. Lalu siapakah yang mengajarkan bid'ah ini? Tanda tanya. Jangan protes dulu Pak. Kita ilmui. Ya Pak ya? Ini banyak terjadi sekarang. Orang taklid buta aja tarawih, tapi nggak ngerti ilmunya. Dijamin antum sampaikan ini nggak ada yang berani debat. Sekarang mari kita bedah masalah ini dari 2 konteks hadis sahih. Kadang kita melakukan suatu ibadah, ya bapak-bapak melakukan ibadah, ya, yang tidak penting dipentingkan Pak. Paham ya? Nah. Yang penting tidak diutamakan Pak. Kan aneh Pak. Itu zaman sekarang Pak. Melakukan suatu ibadah tapi tidak paham ilmunya, begitulah jadinya. Ini bukan memojokkan. Karena apa? Malas ngaji. Setinggi apapun juga kalau malas ngaji, malas talim, kacau kan Pak? Nah, padahal ngaji itu dasar ilmu agama. Tidak sekedar ikut-ikutan, apalagi taklid buta dalam beragama. Tragisnya Pak, banyak merasa paling sunnah, paling benar sendiri. Ya. Orang sekarang
tapi tidak mau ngaji. Sekali ngaji nggak bersanad. Kiainya mbah Google, mbah YouTube. Aneh. Nggak ada cangkokannya, Pak. Orang zaman sekarang kayak gitu. Ini bukan memojokkan, kebanyakan, bukan semua orang. Apalagi mau belajar tasawuf, Pak, udah dianggap bid'ah. Begini bunyi hadisnya. Perkara sholat tarawih berjamaah. Hadis pertama, ada 2 hadis. Riwayat Aisyah, istri Nabi. Hadis ini riwayat Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, bernomor. Dong baca ya, anung tidak lepas dari matan hadis nih. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Aisyata radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla data lailatin fil masjid. Fasolla bisalatihi nasun. Summa sholla minal kiblati. Fakatururan nasu. Summa istama'u minal lailati tallitati aurabiyati falam yakruj alaihim Rasulullah SAW. Potong dulu, kita artikan dulu. Artinya, diriwayatkan oleh Aisyah, semoga Allah meridhoinya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid pada suatu malam. Dan beberapa orang ikut sholat bersamanya. Bulan Ramadan nih. Kemudian beliau sholat lagi pada malam berikutnya. 2. Dan jumlah orang semakin bertambah hari ketiga. Lalu mereka berkumpul lagi pada malam ketiga. Keempat. Sampai seminggu. Makin penuh. Tetapi Rasulullah selanjutnya setelah seminggu tidak keluar menemui mereka lagi di rumah. Itu sunnah tarawih, Pak. Tidak ke masjid, di rumah. Tidak keluar. Masuk hadis. Lanjutan tadi. Falam asbaha qola. Qad ra'aitu alladhi sanatum walam yamnani minal guruji alaikum illa ani kasyitu antufrada alaikum wadalika fi Ramadan. Akhrajul Bukhariyu al-Fuami'a wa Kisah wa Asrun. Tahu? Riwayat Bukhari bernomor 1129, benar kan? Sahih. Wa Muslimun fabal mi'a wa wahid wasitrun 761 nomornya. Ketika pagi tiba, setelah di rumah nggak balik lagi ke masjid, seminggu tuh Rasulullah sholat berjamaah tarawih seminggu. Pagi tiba, Rasulullah ditanya sama sahabat. Beliau berkata, aku melihat apa yang kamu lakukan dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemuimu kecuali karena aku khawatir. Rasulullah khawatir tidak akan mau sholat di berjamaah tarawih lagi. Hal itu akan diwajibkan nantinya. Duduk. Kalau dia keluar, Allah akan mengabulkan menjadi wajib 30 hari. Berat, bro. Ayo. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Bukhari bernomor 1129 dan Muslim 761. Semua sepakat tuh, seluruh macam. Kalau antum sunnah mengikuti, berarti cuma berapa hari berjamaah? Sampai? Kan itu sunnah. Sunnah itu bukan wajib. Tarawih itu sunnah, Pak. Yang wajib sholat isya berjamaah. Ada itu susah juga, Pak. Ada orang tarawih diluluin nih, isyanya enggak, kan kacau, Pak. Banyak. Nah, dosa itu. Hadis kedua ya.
Riwayat Abdurrahman bin Abdul Qari, hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Matanya udah lepas. Isinya bersih. Nih. Anna Abdurrahman ibnu Aidil Qari radhiyallahu anhu qala karajatu ma Umar ibnul Khattabi radhiyallahu anhu lailatin fi Ramadana ilal masjidi faida nasu auzaun mutafarikuna yusolir rajulu li nafsihi wa yusolir rajulu fayusolli basalati ratu. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari, semoga Allah meridhoinya ya, yang berkata, suatu malam di bulan Ramadan aku pergi ke masjid bersama Umar bin Khattab. Rasulullah ini udah wafat, sahabat. Aku pergi ke masjid bersama Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Dan orang-orang tersebar dalam kelompok-kelompok. Seorang laki-laki sholat untuk dirinya sendiri pojok sana. Seperti yang terjadi sekarang kan, kalau di masjid ada yang sendiri-sendiri pak, mojok-mojok. Dan seorang laki-laki sholat lagi, sekelompok lagi ada 3 orang sana. Nah, ada lagi sekelompok yang sholatnya bersama. Lanjutkan hadisnya. Faqala Umaru, berkata Umar, ini arallahu jama'atu hawulail ala qori'in wahidin lakana amtala summa azama fadzama'ahum ala Ubay ibnu Ka'bin. Beliau imam qorinya yang jago Quran, baca ayat. Qori itu adalah Ubay ibnu Ka'bin. Tumma karazitu ma'ahu lailatan ukra wan nasu yusalluna bisalatu qari'ihim. Kemudian Umar berkata, kurasa akan lebih baik yang berserak tadi, sholat mojok-mojok tadi, jika aku mengumpulkan orang-orang ini di belakang satu qori. Lalu ia memutuskan Umar tadi, karena dia khalifah, untuk melakukannya dan mengumpulkan mereka di belakang Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku pergi bersamanya pada malam lain dan orang-orang itu sholat di belakang qori mereka masing-masing. Disitulah adanya sholat tarawih berjamaah di zaman sahabat tabi'in, bukan zaman Rasulullah. Naik lagi hadis. Qala Umar, nama bid'atu hadihi walati yanamuna anha afdalu minallati yaqumuna yuridu akhiril laili wa kana nasu yaqumuna awallahu akhrajahul Bukhari afran wa asra 2010 riwayat Bukhari. Umar berkata, sungguh suatu inovasi yang baik. Sholat yang mereka lakukan sambil tidur lebih baik daripada sholat yang mereka laksanakan sendiri. Yang dimaksud adalah bagian akhir malam. Sedangkan orang-orang dahulu sholat di awal malam. Diriwayatkan oleh Bukhari bernomor 2010. Begini, hadis pertama tadi yang disampaikan tadi, riwayat Aisyah, ya, hadisnya Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim perkara sholat berjamaah tarawih atau sholat malam. Intinya Nabi Muhammad SAW suatu malam sholat di masjid, sholat malam Ramadan. Para sahabat ikut bermakmum. Malam berikutnya makin banyak sampai 7 hari. Sampai malam ketiga, keempat dan seterusnya jemaah ke-7 semakin ramai. Tapi setelah itu Nabi tidak keluar rumah lagi dari rumahnya itu untuk memimpin. Dan paginya beliau Rasulullah berkata, alimu matafaluhu la syai'a yamnaumi minal kuruzi ila anani aksha anturahda alaika salatu. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang menghalangi aku keluar kecuali aku khawatir sholat itu akan diwajibkan atas kalian. Kalau dia keluar Rasulullah jadi wajib tuh. Ya. Jumlahnya 17, 23 rakaat, wallahu alam.
Makanya Nabi tidak ingin sholat malam Ramadan tarawih menjadi berketerusan karena takut wajib. Karena jika beliau terus melakukannya secara rutin berjamaah, bisa saja turun wahyu yang mewajibkannya. Karena itu beliau begitu sayangnya menghentikan praktek berjamaah tersebut. Duduk. Itu alasan Nabi. Kedua, hadis kedua kita bahas. Riwayat Abdurrahman bin Abdul Qari, hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, Umar melihat orang-orang sholat malam Ramadan sendiri-sendiri. Ada yang sendiri, ada yang beromplok kecil. Umar kemudian berkata, Ida aztamanu kalfa imana wahidin fasayakunu dalika abdola. Kalau mereka dikumpulkan di belakang satu imam, itu mungkin lebih baik. Itu kata Khalifah Umar. Lalu beliau mengumpulkan mereka di belakang Ubay bin Ka'ab. Setelah melihat itu, dikumpulkan itu semuanya, Umar berkata, apa katanya? Afdalu bid'atin bid'ah hiya hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarawih. Paham Pak? Jadi bid'ah itu tidak seluruhnya jelek. Ada bid'ah baik, ada bid'ah dolalah. Ya, duduk. Kenapa Umar menyebutkan bid'ah? Ada yang tahu? Poin pentingnya gini. Yang dimaksud Umar bukan bid'ah sesat tuh. Karenanya bid'ah itu ada dua. Jangan mudah bid'ah semua sesat. Ilmui bid'ah itu ada bid'ah hasanah. Contoh, Bapak ke Mekah. Kalau pakai pesawat itu bid'ah baik. Karena pakai onta nggak mungkin. Benar nggak Pak? Gitu Pak. Karenanya Nabi pernah melakukannya. Hanya saja beliau hentikan karena khawatir menjadi wajib. Jadi bapak-bapak boleh sholat tarawih berjamaah. Ya, boleh tapi tetap itu sunnah. Yang terbaik 7 hari di masjid, selebihnya di rumah. Itu sunnah. Sejarah, sahih, bukan meringankan. Duduk, pernah kaji nih dulu. Jadi tidak mungkin lagi sholat itu menjadi wajib. Kenapa? Umar hanya menghidupkan kembali sunnah Nabi. Karena Nabi sudah wafat. Duduk kan? Tuh. Tapi dalam bentuk yang lebih terorganisir. Berarti itu kebijaksanaan Umar. Ya, ini disebut ulama sebagai bid'ah secara bahasa. Hal baru dalam bentuk pelaksanaan, bukan bid'ah secara agama. Yang dilakukan Umar itu bid'ah hasanah, bid'ah baik secara bahasa. Bukan bid'ah agama yang ditentukan menjadi jelek. Sama ya? Misalnya bid'ah yang jelek itu umpama Pak. Umpama apa Pak? Ada yang tahu nggak? Banyak tuh. Tanya aja Iwan Hafiz. Kesimpulannya, tarawih berjamaah itu punya dasar langsung dari Nabi sebenarnya. Boleh, tapi tidak wajib. Waktunya pun sudah tahu, terserah antum. Ya, yang penting niatnya, sejarahnya tahu. Nabi hanya 7 kali. Duduk ya. Nah, Nabi menghentikannya karena khawatir diwajibkan. Duduk. Hadisnya sahih, ya. Umar sahabat Nabi hanya menghidupkannya kembali setelah masa kenabian selesai. Maka tarawih berjamaah adalah juga bisa disebut sunnah yang disepakati oleh para sahabat. Kalau dilihat secara ruhani, kadang Nabi menghentikan sesuatu bukan karena tidak baik, tapi karena beliau menjaga umat tahu keterbatasan kita, ketidakmampuan kita dalam sholat kalau jadi wajib 30 hari. Sampai Pak? Dan Umar melanjutkannya bukan karena ingin membuat ajaran baru,
Tapi karena beliau melihat umat mungkin kemari sudah siap. Jadi bapak-bapak kalau nggak siap ada piket malam, bapak tidak terawih, tidak masalah. Karena itu sunnah, yang penting 7 tadi. Nah, karenanya dalam pandangan sufi tasawuf, puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar, dahaga dari fajar hingga maghrib. Pahami ilmunya, insya Allah nanti kita perdalam di bulan Ramadan. Ya, ini penting dan Andung harus menyampaikan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Sarusiam. Banyak maaf Andung sebagai pentaklim, mudah-mudahan tidak tersinggung. Nanti kita ketemu lagi, insya Allah kita lihat mungkin melalui share yang duduk, apakah Jumat atau Senin. Mudah-mudahan kita masih diberi waktu untuk bisa berpuasa Ramadan dengan sisi persiapan yang lebih baik dari sebelumnya. Agak panjang, banyak maaf karena ini penting untuk menyampaikannya. Terutama yang paling fokus, jangan terawih kalau tidak isya. Kacau Pak. Nah ini kacau juga ini kan, bingung pula ya. Mudah-mudahan kita paham. Baik dulu Andung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.